Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 0213915201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak William Wibowo selaku Teknikal Analis PT Kanaka Hita Solvera. Pak William, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi sudah membahas saham-saham pertambangan batu bara. Bagi yang ingin masuk, rekomendasi tadi juga sudah Anda sampaikan, ada spekulatif buy, kemudian juga ada wait and see. Nah, bagaimana kondisinya Pak William bagi para investor yang sudah ambil posisi ini, terutama nyangkut di level atas dengan pelemahan dari saham-saham pertambangan batu bara di sepanjang perdagangan hari ini. Kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita akan coba sapa Bapak Anggiat di Bekasi. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Saham PTBA ini ada di 2890. Hari ini tertekan di 5,64% dan ditutup di level 2510. Yang sudah ambil posisi nyangkut di level atas dengan pelemahan yang terjadi hari ini, Pak William. Ya, kalau untuk teman-teman yang sudah nyangkut ya, sudah buka posisi, menurut saya bisa memakai dua strategi ya. Yang pertama kita bisa mempersiapkan untuk average down bagi teman-teman yang masih memiliki cash. Kemudian yang kedua bisa memulai menggunakan strategi mengurangi posisinya. Jadi misal kalau 100% short bisa dikurangi mungkin ke 60% short atau 70%, mengingat juga penurunan yang tajam hari ini ya. Namun karena penurunannya juga tajam, itu seharusnya dalam waktu dekat juga ada potensi technical rebound yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman exit terlebih dahulu, atau bisa dimanfaatkan untuk take profit kalau misalnya average down-nya bisa cukup menarik ke bawah ya harganya. Baik. Tapi jika mereka ingin bertahan karena targetnya lebih sampai dengan akhir tahun ini Pak William. Oke, kalau trading plan-nya ingin sampai akhir tahun, selama misal PTBA ya, PTBA yang tadi itu belum menembus support di 2460, harusnya kalau sampai akhir tahun memang bisa menguat, bisa kembali ya, mengingat di akhir tahun di bulan Desember, nantinya juga Januari Februari itu China, kemudian juga Eropa, musim dinginnya juga semakin dingin, biasanya ada peningkatan demand dari batu bara yang bisa jadi sentimen positif untuk emiten batu bara khususnya, termasuk PTBA. Baik, apakah hal yang sama juga untuk Indi? Indi saya rasa juga kurang lebih sama ya. Baik, punya di 1900 hari ini tertekan dan sudah menembus di 1615 ke bawah, Pak William. Oke, di 1900 ya Pak? Iya. Oke. Ya, untuk Indi memang kalau saya lihat pergerakannya lebih turun ya arahnya. Tapi kalau misal ini sudah entry di 1900, saya rasa dengan penurunan yang dalam ini juga bisa dijadikan kesempatan untuk average down, mengingat harganya sudah 1600 sekarang. Ya. Tapi perlu diperhatikan juga untuk gerakan ke depannya ya. Kalau ingin short term memang lebih sulit untuk ini, tapi kalau ingin ditahan sampai akhir tahun seharusnya ada peluang pembalikan arah menurut saya. Baik, jawaban untuk Pak Anggiat di Bekasi untuk ini dan PTBA nyangkut di level atas karena koreksi dalam yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak William, sebelum dilanjutkan kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan jangka pendek ini. Ada Unilever pemirsa, direkomendasikan buy on weakness. IMAS direkomendasikan sama untuk target price-nya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, dan juga dari sisi supportnya pemirsa. Kemudian BBTN juga direkomendasikan, kemudian Mika juga direkomendasikan, target price-nya di 2600.
2.800 dengan supportnya ada di 2.200. Sementara BTN supportnya di 1675, IMAS di 970 dan Unilever di 4360. Pak William, ada 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Rangkuman singkat, Pak, rekomendasi atas keempat saham ini, Pak William. Oke, kita bahas yang pertama Unilever terlebih dahulu ya. Buka dulu tabnya. Ya, untuk emiten Unilever, UNVR, koreksinya hari ini memang cukup dalam ya. Ya. Tapi juga belum menembus harga pembukaan tanggal 11 November lalu yang jadi breakout harga yang cukup tinggi ya, candle hijaunya. Jadi peluangnya masih ada untuk penguatan untuk emiten Unilever. Kemudian juga untuk closing hari ini memang full body candle merah. Tapi saya rasa ini juga dipengaruhi oleh sentimen-sentimen negatif pada hari ini ya, khususnya penurunan yang cukup tajam. Jadi menurut saya peluang masih besar mengingat harganya juga belum membentuk lower low menurut saya. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada IMAS, BBTN, dan Mika. Waktu kita cukup terbatas, Pak William. Boleh disingkat, Pak? Oke. Untuk IMAS saat ini memang masih memuji supportnya. Kalau kita perhatikan ini lower shadow-nya juga sama dengan Jumat kemarin. Biasanya kalau ada pola pleaser bottom seperti ini, nggak lama ada peluang penguatan kembali ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness, IMAS dalam waktu dekat. Kemudian untuk Bank BTN, ya, Bank BTN juga cukup dalam koreksinya, tapi juga masih belum menembus support pentingnya di 1675, masih cukup jauh dari support, ditutup di 1750 ya, dan ini masih dalam batasan wajar koreksinya. Harusnya juga setelah fase koreksi IHSG ini, BBTN juga ikut menguat kembali. Nah, yang terakhir untuk Mika, mitra keluarga, mengingat dengan adanya rencana untuk buyback saham dari perusahaan, nah termasuk juga candlestick hari ini ya, yang terus menguat setelah membentuk candlestick doji tanggal 11 November lalu, harusnya juga peluang penguatan sangat besar ya untuk Mika ini. Kelihatan banget sudah di akhir downtrend menurut saya, seperti itu. Baik, ada Unilever, IMAS, BBTN, kemudian juga Mika, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jawab pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif sampai sejauh ini. Dengan Ibu Jenny ini mau menanyakan saham Waskita akan Raikisu tanggal 26 November ini. Bagaimana untuk saham Waskita? Punya harga di atas 1.500. Hari ini koreksi dalam. Pak William, dan masuk juga dalam listed Kamari Sadek kita untuk hari ini. Analisis teknikalnya untuk Waskita dengan akan melakukan Raikisu. Ya, untuk Waskita memang pergerakannya masih cenderung melanjutkan koreksi ya. Hari ini juga masih belum membentuk high shadow, jadi tekanan jualnya memang cukup besar, tapi juga mulai membentuk lower shadow, jadi mulai ada dorongan dari para pembeli. Dan juga biasanya kalau emiten konstruksi seperti Waskita ini di akhir tahun nanti, di bulan Desember biasanya ada penguatan kembali. Baik, 1.500 Pak, di hold saja? Untuk Waskita saya rasa sudah di 1.500 lebih baik di hold dulu, menunggu penguatannya dulu ya. Baik. Karena ini cukup dalam juga koreksinya. Harusnya juga ada technical rebound dalam waktu dekat. Oke, Waskita untuk Ibu Jenny. Sudah ada penelpon yang masuk, kita akan coba sapa terlebih dahulu Pak William. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore Pak David. Ya. Saya Hendrik dari Tangerang Selatan. Baik. Selamat sore Pak William.
Sore. Ya, saya mau tanya untuk dua saham, BBRI dan BBKP. BBRI dan BBKP Oke. untuk sampai dengan akhir tahun, bagaimana perkembangannya? Sudah ambil Terutama posisi pulang atau belum, Pak? Sudah. BBRI di berapa, Pak Henry? 42.30. Oke. BBKP, Pak? BBKP tinggi, Pak, tinggi sekali di 740, Pak. Oke, hari ini sudah rebound, Pak. Ya, terutama untuk BBKP Ya. ada rencana untuk right issue setelah berapa kali ARB, bagaimana ke depannya? Oke, baik. Seperti itu, Pak. Itu saja ya, Pak? Itu aja, Pak David. Baik, terima kasih banyak, Pak Pak David dan Henry Pak di William. Tangerang Selatan untuk Ya, BBRI terima dan kasih juga BBKP.